Oke, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang ekologi dan cara transmisi dari virus. Pendahuluan, jadi ekologi ya berasal dari kata ekosistem dan logi. Jadi ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan. Ya. Kemudian virus mengembangkan mekanisme unggul dan rumit untuk bertahan di alam. Ya. Contohnya dengan mengalami mutasi. Virus kan walaupun dia makhluk setengah hidup, ya dia kan butuh cara untuk hidup ke sel penjamu. Otomatis dia mengembangkan mekanisme unggul dengan cara melakukan mutasi ya pada asam nukleatnya, baik itu DNA atau RNA, untuk bertahan hidup di alam. Kemudian cara transmisi virus ini berbeda-beda tergantung antara virus itu sendiri dengan penjamu. Penjamunya dari virus ini sendiri kan luas ya, mulai dari bakteri, hewan, tumbuhan, manusia, protozoa, jamur itu juga bisa dihinggapi oleh virus ya. Itu namanya kisaran hidupnya luas. Cara transmisinya kan ada 4. Untuk yang virus melalui vektor arthropoda ini ada manusia. Manusia ini kan bisa saling menularkan melalui vektor arthropoda. Kalau manusia sebagai penjamu terakhir. Sedangkan vertebrata tingkat rendah ini bisa saling menularkan melalui arthropoda. Ya. Arthropoda membawa virus jungle yellow fever atau encephalitis Santa Louis. Ya. Kemudian vertebrata tingkat rendah misalnya tikus ini yang bisa menularkan ke tikus lain melalui arthropoda, atau arthropoda ini bisa menginfeksi ke manusia, di mana manusia ini sebagai penjamu terakhir. Manusia tidak menularkan ke manusia lain. Manusia di sini juga tidak menularkan ke vertebrata tingkat rendah ya. Yang bisa menularkan vertebrata tingkat rendah ini hanya saling ke arthropoda. Kemudian yang terakhir pada virus arthropoda melalui arthropoda ini siklus arthropoda yang terkadang infeksi manusia dan vertebrata tingkat rendah. Contohnya Colorado tick fever dan encephalitis lagos. Ini contoh arthropoda sebagai vektor menularkan manusia sebagai penjamu terakhir atau pada vertebrata tingkat rendah. Vertebrata tingkat rendah ini bisa menularkan ke arthropoda yang lain juga, tapi masih belum diketahui, makanya ini panahnya samar-samar, masih perlu penyelidikan atau penelitian lebih lanjut. Ya. Diperkirakan oleh peneliti vertebrata tingkat rendah ini juga bisa menularkan ke arthropoda lain. Yang arthropoda kecil misalnya nyamuk yang ke arthropoda yang tingkat besar. Kemudian ada istilah emerging viral disease. Ya. Disebut emerging viral disease karena perubahan yang besar dalam perilaku sosial, teknologi, dan lingkungan dengan adanya efektivitas pendekatan pengendalian penyakit yang telah ada. Ya. 3 pola umum virus munculan. Ya. Jadi virus yang baru muncul. Ya. Pertama, cirinya dikenalnya agen baru. Kemudian peningkatan mendadak penyakit oleh agen endemik, jadi tingkat morbiditas, tingkat angka kesakitan maupun mungkin tingkat angka kematian atau mortalitas itu mendadak naik ya. Kemudian invasi virus pada populasi penjamu, jadi virusnya bisa pindah ke populasi di suatu negara ataupun di suatu daerah, disebut dengan virus munculan atau emerging viral disease. Faktor pemicu perubahan sifat virus atau respon penjamu terinfeksi ada berbagai macam, ada 8 ya. Yang pertama bisa melalui perubahan lingkungan. Jadi lingkungan berubah memicu virus ini muncul gitu ya. Kemudian perilaku manusia, ya, manusia yang menebang hutan ya, bukan hanya beberapa kan virus itu aslinya kan dia menginfeksi hewan ya, diperkirakan oleh peneliti itu melalui hewan. Kemudian karena hewan ini tuh alamnya dirusak oleh manusia, misalnya pengundulan hutan dan sebagainya, otomatis kan dia mencari ekologi tempat tinggal baru sehingga virus ini kemudian bermutasi dan bisa menularkan yang aslinya dari hewan bisa ke manusia, yang disebut dengan zoonosis itu ya. Zoonosis itu artinya virusnya itu awalnya itu hanya penjamu atau menginfeksi hewan, tapi ternyata bisa menginfeksi manusia.
Contohnya virus HIV. HIV dulu kan pertama kali oleh monyet yang diperkirakan. Kemudian karena perubahan genetik, akhirnya HIV ini juga bisa menyerang ke manusia. Ya. Contoh yang baru misalnya coronavirus gitu ya. Coronavirus kan aslinya katanya eh, menginfeksi kelelawar, menginfeksi hewan-hewan pengerat gitu ya. Ternyata dia bisa bermutasi dan menginfeksi manusia. Itu juga termasuk salah satu virus munculan. Kemudian fenomena sosial ekonomi dan demografis, kemudian perjalanan atau perdagangan ya. Di suatu kayak corona kemarin ya, jadi ada bisa melalui perjalanan aslinya daerah ini atau negara ini tidak terjangkit oleh coronavirus karena ada eh, orang yang habis bepergian kemudian dia bisa menularkan ke suatu daerah itu. Produksi makanan jadi yang eh, misalnya sterilisasi yang tidak benar gitu ya. Jadi virus ini bisa masuk melalui produk makanan misalnya makanan kaleng. Kemudian layanan kesehatan, adaptasi mikroba ya, misalnya mutasi dan prosedur kesehatan masyarakat. Contoh virus munculan ya yang baru ini coronavirus, ini termasuk virus yang pertama kali muncul. Aslinya kan dia termasuk famili dari corona ya. Cuma dia ada gen yang berbeda, genomnya yang berbeda sehingga dia disebut coronavirus 19 yang baru ya. Kemudian virus Ebola, virus Nipah, hantavirus, HIV, dengue, West Nile, dan Rift Valley, sama ini bukan virus tapi prion, contohnya pada bovin, spongiform encephalopathy. Kemudian ada istilah agen bioterorisme. Ya. Jadi agen bioterorisme ini mengalami modifikasi secara genetik. Ya, genomnya, DNA atau RNA-nya itu dia dimodifikasi supaya dia itu resisten terhadap obat atau vaksin atau mempertinggi kemampuan mereka untuk menyebar ke lingkungan. Ya. Jadi sebagai senjata biologi. Cirinya yang digunakan sebagai agen bioterorisme ini dia kemudahan mereka untuk menyebar. Ya, misalnya melalui udara itu yang paling sering digunakan. Jadi setiap hari manusia kan menghirup udara gitu ya. Jadi agen virus ini, bakteri-bakteri atau virus ini yang bisa menyebar melalui udara itu biasanya dimanfaatkan sebagai agen biologi untuk perang biologi. Kemudian angka mortalitasnya tinggi, angka kematiannya tinggi, kemudian kemampuan mereka untuk menyebabkan kepanikan masyarakat ya. Jadi kalau masyarakat panik, kan sistem daya tahan tubuh rendah kayak coronavirus. Kalau awal-awal dulu kan berita coronavirus, berita angka kematian kan itu membuat manusia panik, daya tahan tubuhnya rendah. Sampai beberapa bulan kemudian kan diberitakan bukan hanya melalui angka kematian saja ini yang diberitakan, tapi angka kesembuhan. Ternyata angka kesembuhannya kan lebih banyak dibandingkan angka kematian. Itu ya. Ini yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi jangan membuat panik ya. Kalau panik daya tahan tubuh rendah, otomatis mikroorganisme itu mudah terserang ke tubuh. Ya. Kemudian kebutuhan yang mereka timbulkan terhadap persiapan kebutuhan masyarakat. Ini contohnya ya coronavirus itu ya, panik, alkohol dulu kan ya, alkohol di supermarket habis, kemudian sabun dan sebagainya itu habis juga ya. Contohnya agen yang biasanya dimanfaatkan untuk agen bioterorisme ya, smallpox, demam berdarah, antraks, botulisme, pes, tularemia, dan mungkin ini COVID-19 ini juga kan dulu isunya sebagai agen biologi ya, agen untuk perang. Kalau yang pernah dilakukan ini yang antraks ini ya pada perang Diponegoro sama botulisme. Botulisme ini sporanya dari bakteri, ini bakteri ya bukan. Antraks, botulisme ini bakteri, pes ini juga bakteri. Kalau virus yang dimanfaatkan sebagai agen bioterorisme ini ya smallpox, demam berdarah sama COVID-19. Sedangkan yang lain ini bakteri yang ditularkan melalui udara atau nyamuk. Ya, ini ada soal mungkin bisa buat kalian latihan. Demikian untuk video penjelasan pada materi ini. Sekian.